Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dengan mata kuliah yang lain, yakni Literary Theories and Appreciation, terkait bagaimana kacamata kita secara teoritis ya, secara konseptual memahami sebuah literary works atau karya sastra, dan bagaimana cara kita mengapresiasi, memahami, merasakan, mengaplikasikan, dan istilahnya itu memberikan sense of appreciation kita kepada karya sastra tersebut ya. Untuk materi kali ini kita fokus ke materi eco-criticism. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ekologi sastra ya. Yang mempopulerkan ini Greg Gerhardt ya. Sudah lama sekali ini yang populernya. Tahun 2012 yang lalu, sudah lama. 2012 ini masih baru. Udah lama tapi tergolong rumpun ilmunya baru. Kenapa? Karena eco-criticism di sini istilahnya itu perpaduan antara dua rumpun keilmuan yang baru, antaranya sastra, literature ya, dengan lingkungan, ekologi. Jadi ekologi sastra dalam bahasa Inggris eco-criticism, sangat menarik. Terlebih juga kita sekarang masuk ke zaman yang ada gak karu-karuan ya, ada pandemi corona ini nanti kita bahas juga. Sangat menarik. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kenapa teori ini kok muncul dan saya jadikan materi pada hari ini. Yang pertama, due to the Earth Day at 22nd April 2020 ya, itu 22 April besok itu ya, itu adalah Hari Bumi Internasional ya, Hari Bumi Internasional. Tapi ada yang kabar yang miring ya, yang penelitian dari Greenpeace and Air Visual IQ ya, yang dipublikasikan tanggal 5 Maret kemarin, kalau Jakarta itu ranking nomor pertama, setelah itu Hanoi dan lain-lain ya. Sangat miris sekali. Tanggal 5 Maret ya, pada waktu corona mulai merebak, tingkat polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta itu nomor satu ya, polusi udara ya, nomor satu. Di tengah corona yang dulu belum booming ya, awal-awal Februari, awal-awal Maret menjelang pertengahan itu kan, minggu-minggu tanggal 5 itu masih ternyata orang-orang masih belum aware kalau Indonesia, khususnya Jakarta ini sudah sangat akut permasalahannya, apalagi terkait polusi. Oleh karenanya ini seorang sastrawan berhak untuk tidak menegur ya, istilahnya itu memberikan saran yang sangat halus melalui karya sastra agar mereka itu secara psikologis terbangun, menyadari kalau bumi kita itu semakin lama semakin hancur. Oleh karena itu ekologi sastra ini muncul untuk melawan teknologi percepatan zaman, polusi udara, perusakan yang ada di dunia ini. Sangat penting sekali. Khususnya materi ini juga saya dedikasikan kepada para guru, karena memang kurikulum berkarakter salah satunya adalah untuk menghargai lingkungan, menjaga lingkungan, dan peduli dalam lingkungan. Oke, itu pengantar dari saya. Selanjutnya, secara definisi itu memang sudah saya terangkan tadi itu ya, mid-19th eco-kritik ini disebut ekologi sastra ya. Di pertengahan 1990-an ini sudah muncul sebenarnya ekologi sastra, tapi spesifikasi yang lebih detail lagi itu tahun 2000-an, 2002 ya. Tadi memang 2012 saya salah ya, 2002 dikenalkan oleh Greg Gerhardt. Di situ juga banyak sekali film-film yang terkait lingkungan yang muncul. Saya contohkan film Life of Pi yang India, itu dari India, atau film Wall-E yang robot sampah itu, ataupun film-film Doraemon yang terkait hutan atau pohon, yang ada pohon-pohonnya itu. Nah, itu juga, dan banyak lagi yang belum saya bisa sebutkan di sini. Itu adalah karya sastra yang perlu kita cermati. Kenapa orang
semakin aware dengan lingkungan. Terus dampaknya apa di masyarakat ya? Karena memang refleksi sosial itu, karena apa di sini kritik masuk dalam kritik sastra, karena kita mengkritik kehidupan sosial kita yang sudah tidak peduli lagi terkait lingkungan. Itu definisi saya dari Howard ya, maaf ya. Oke, elemennya ada dari ekologi sastra ada banyak sekali ya. Ini masih sementara, bisa berkembang juga. Di sini yang pertama pollution, kedua animal, wildness, apocalypse, dwelling, past, present, and future, the earth. Ya, saya jelaskan satu persatu terkait pollution. Pollution di sini ya, kalau kita langsung merujuk ke film Wall-E, ya, langsung ke Wall-E. Pollution di sini itu di mana kita sudah melakukan perusakan dan akibatnya apa? Kalau di film Wall-E di sini, di dunia sudah banyak sekali sampah, bahkan sampahnya itu di sini menggunung, ya, di sini menggunung. Dan anehnya lagi, sampah ini sudah kita temui di Mojokerto. Kalian lihat ini gambar yang di bawah ini. Ini gambar di Mojokerto, tepatnya di Ngoro. Mirip sekali di film Wall itu ada tumpukan sampah berbentuk kotak juga. Kalau di sini menggunung, di sini sama juga. Di sini saya terangkan di sini tadi itu maaf ya. Yang di sini tadi itu ini itu terkait di sini di Jakarta tepatnya, kalau yang ini ya, gundukan sampah. Bahkan di film Wall-E juga memberikan kiasan ya secara halus. Itu kalau atmosfer kita sudah tertutup. Jadi makanya di sini tuh suram sekali, karena apa? Banyak sekali sampah yang menutupi bagian atmosfer di belahan bumi kita. Jadi tidak bisa masuk. Dan di sini juga ini namanya pollution, campur tangan manusia yang terlalu berlebih yang menghasilkan perusakan dalam alam, itu namanya pollution ya. Jadi karena tidak bisa ditempati, manusia mengungsi keluar angkasa. Nah, saya jelaskan nanti. Kita masuk ke poin kedua. Poin kedua di sini apokalips. Kalau manusia sudah tidak bisa mempertahankan lingkungan mereka, maka terjadilah apokalips. Apokalips di sini sangat penting sekali, ya, karena dampaknya itu kita rasakan sekarang ini. Karena kita sudah tidak mempertahankan lingkungan kita yang alami, sudah kita terlalu merusak alam. Percepatan sudah terlalu sangat cepat sekali di muka bumi ini. Tidak ada perlambatan sekali ya, tidak ada perlambatan sama sekali, teknologi sangat maju. Terus mobilitas kita bahkan mungkin setiap 5 menit sekali ada kecelakaan, ada fracture atau tulang-tulang patah akibat kecelakaan saking cepatnya mobilitas kita ya. Jadi akibatnya ada apokalips. Apokalips itu adalah kehancuran secara massal, masif atau secara menyeluruh ya. Corona atau COVID-19 ini menjadi bukti otentik kita kalau kita sangat kurang menghargai alam. Ini adalah akibat dari akibat dari sebab-sebab yang kita ciptakan sendiri ya. Sebab akibat yang kita ciptakan sendiri, jadi kan apokalips. Dalam film Wall-E ini di sini dikatakan di sini destruction juga berupa kita tuh bumi sudah hancur, tidak bisa ditanami, tidak bisa dihuni, akhirnya orang keluar di luar planet. Dan ketika tidak ada hijau-hijauan, tidak ada pegunungan, tidak ada lautan, tidak ada apapun, bumi flat, datar, bumi itu datar, akan tercipta sebuah di sini ada badai debu. Setiap 5 detik sekali debu ini akan berterbangan menyapu bersih apa yang di hadapan mereka. Ini namanya badai ya. Oke, ini namanya apokalips, kehancuran secara massal dalam film ini ya. Lanjut ke selanjutnya. Karena manusia tidak bisa mempertahankan buminya, jadi ada istilah dwelling itu dalam istilah perkapalan ya.
istilahnya itu tempat sementara, mengungsi sementara, itu namanya dwelling. Bukan tempat kita yang rumah kita, tapi tempat mengungsi secara sementara. Saya contohkan ada peristiwa tsunami Aceh tahun berapa dulu itu, salah 2012 juga ya. Itu pastinya ketika Aceh terlanda tsunami, pastinya ada tempat pengungsian sementara ya. Setelah tsunami selesai, tentunya orang-orang kembali ke bumi tercinta mereka, yakni bumi Serambi Mekah, Aceh itu, kembali membangun peradaban lagi ya. Mereka bersabar di rumah pengungsian, terus akhirnya kembali lagi ke Aceh lah. Sama halnya dengan kita ini, kita kan terkena karantina ya, lockdown di rumah saja, hashtagnya di rumah saja. Seharusnya kita tidak merasa kesusahan terkait corona ini dan lockdown di rumah saja ini, tidak merasa kesusahan. Kita juga tidak boleh mengeluh terkait kebijakan pemerintah, harusnya juga berbahagia karena kita diberi kesempatan untuk menghargai alam ini, untuk berpikir terkait diri kita sendiri, ataupun berpikir secara psikologis, membereskan diri kita, apa yang salah dengan diri kita, dengan lingkungan kita bereskan dalam waktu 1 bulan inilah, untuk mengevaluasi diri, untuk tetap tenang dan bahagia sekali di rumah saja ini. Tapi tentunya sementara, tidak bertahan lama. Setelah perekonomian bagaimana Pak? Kita pendidikan bagaimana? Kan cuma 1 bulan 2 bulan atau maksimal 2 bulan. Kita harus bertahan secara segenap tenaga kita untuk tetap hidup. Paling penting itu kita tetap hidup. Tak boleh kita putus asa terus bunuh diri, tidak boleh. Ini hanya sementara. Ibarat kita itu ditonjok lah sama seseorang karena perbuatan kita, jahil kita kepada orang itu, kita harus bersabar. Nggak boleh kita bersabar. Nggak boleh kita kalau tidak putus asa, ditonjok terus nangis, terus bunuh diri, kan sangat tidak etis ya. Terlalu melebih-lebihkan permasalahan. Kita harus tetap bersabar dan merasakan kita yang bersalah, kita yang harus memperbaiki permasalahan ini. Oke. Nah, jangan, ini juga disindir juga di sini ya. Nah, kembali lagi ke film ya, karena ini ada spaceship ya, ini spaceship atau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu pesawat luar angkasa. Di sana itu dihuni bermacam-macam beraneka macam ras, suku, bangsa dari satu bumi itu masuk situ semua. Ini di dalamnya seperti ini, di dalamnya orang itu hidup berdasarkan komputer, dijalankan komputer. Mereka tidak berinteraksi. Di sini ada social distance ya. Mereka tidak bercakap-cakap. Mereka bercakap-cakap via aplikasi saja atau online, secara online, seperti yang kita lakukan di Facebook atau WhatsApp, tidak berjumpa langsung. Sudah ada di dalam film ini. Mereka tidak bisa berjalan karena apa? Semuanya sudah otomatis dijalankan oleh komputer, jadi kita tidak usah perlu bekerja lagi ya, tidak usah berjalan. Akhirnya mereka gendut karena tidak pernah exercise ya. Anak-anak diurus oleh komputer, guru digantikan oleh komputer, semua serba otomatis. Fashion, terkait fashion juga, ketika di sini ada mereka pakai baju merah ya. Seni fashion terus juga tidak dihargai. Mereka colors matter, hanya berkutik ganti warna selesai. Fashionnya biru, jadi biru semua. Awalnya ini merah, sekarang biru semua. Nah, sangat konyol. Dan mereka lupa tempat kembali mereka, yakni bumi mereka yang tercinta. Mereka nyaman di situ, terlena dalam kenyamanan mereka yang dilayani otomatis oleh mesin ya, dan mereka lupa kalau mereka itu manusia. Itu yang kita khawatirkan. Oke, itu namanya dwelling, tempat tinggal sementara. Saya tidak bisa panjang lebar di sini karena waktunya terbatas. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada animal and wildness ya, animal and wildness. Di dalam film di sini digambarkan ini ya, ada memang animal satu, cuman satu saja animalnya di film itu, yakni cockroach atau kecoa ya dalam bahasa Indonesia ya. Itu simbol dari habitat mereka yang hidup di sampah ya, tempat sampah. Mereka habitat hidupnya di sampah. Ini tamparan keras bagi kita karena apa? Seluruh hewan yang ada di bumi ini
mati semua, tumbuhan juga mati semua. Animal and masuk ke tumbuh-tumbuhan juga, termasuk benda yang hidup mati semua kecuali kecoa. Ini kenapa kok seperti ini? Karena kita kurangnya menghargai makhluk hidup. Kita kurang menghargai tanaman. Satu contoh, kita memakan nasi ya. Nasi itu adalah jerih payah seorang petani menanam dari 0 hari sampai 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, 3 sampai 6 bulan kemudian. Itu jerih payah mereka untuk natural tumbuh hidup itu sangat panjang. Tapi kita menikmatinya hanya hitungan detik saja. Kita kurangnya bersyukur untuk kalau itu yang makanan yang kita makan itu adalah benda makhluk hidup, bukan benda saja tapi makhluk hidup yang kita hargai. Saya contohkan lagi begini, konsep cinta misalkan ya. Saya suka makan ikan misalkan gitu ya. Konsep ini sangat salah kalau kita kurang menghargai ikan. Jadi kalau kita suka sama seseorang atau suka makan sesuatu ya, itu adalah hal yang sangat kejam. Kenapa? Kalau kita suka makan ikan, karena kita suka, tapi kenapa kok kita makan? Kita gorok leher ikan itu, kita keluarkan isinya dalam perut ikan itu, kita goreng, kita makan, kita buang. Apakah itu namanya cinta? Apakah itu namanya suka? Tidak, ya. Nah, kita menghancurkan alam itu. Beda kalau kita menghargai, kita berterima kasih, membaca basmalah sebelum makan. Kita menghargai alam itu berkontribusi dalam diri kita, membangun diri kita seperti ini, hidup seperti ini, menghirup udara dengan segar dan nyaman. Itu kita harus bersyukur, tidak mengeksploitasi mereka. Selama ini kita akan misalkan, bahkan ya setelah kita makan, ini kita manusia ini sangat rakus, masih kurang. Kita secara masif besar-besaran merusak alam dengan istilahnya itu mancing, tapi mancingnya itu skala besar, diproduksi mass production ya. Mata-mata kita itu memiliki sudah kita makan kenyang hari ini, kenapa kok masih butuh ikan-ikan yang lain? Ya tentu saja untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk menguntungkan diri kita sendiri. Dan binatang-binatang yang seharusnya hidup sesuai dengan simbiosis mutualisme rantai makanan itu kita rusak. Kan di sini ya contohkan di sini ini kan awal mula dari coronavirus. Ini juga akibat perusakan sudah sangat hancur. Jadi wildness di sini itu istilahnya itu kalau yang di sini itu maksudnya itu sacred place, tempat yang disakralkan. Disakralkan bukan berarti kita tidak boleh menjamah, tapi kita tidak boleh merusak alam itu. Biarkan alami, terus tetap berjalan sedemikian rupa. Orang dahulu sudah memperingatkan kepada kita, biasanya itu kalau saya pergi mancing ya, cari ikan itu ya, ditakut-takuti. Ini yang paling efektif karena saya dulu masih kecil. Jangan pergi main-main ke sana, jangan mancing ke sana. Itu ada banyak jinnya atau banyak hantunya. Itu sebenarnya orang dulu tuh menjaga kelestarian alam, simbiosis mutualisme antara ikan dengan lumut-lumut. Banyak ikannya memang, tapi alam tetap terjaga. Sekarang tidak, dihancurkan, dibego semua, hancur semua. Ya banjir di mana-mana. Ya akibat ulah kita sendiri masing-masing. Ya itu animal and wildness. Mungkin sudah 19 menit ya, hampir 20 menit. Setelah itu saya terangkan lagi untuk di pertemuan berikutnya. Sampai sekarang saya cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.